Suen, Xiao Feng nama samaran, tokoh utama. Selamat datang kembali di Jiangsong Bos Suyan. Selamat datang kembali di Jiangsong Bos Suyan. Bangun, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun di Jiangsong. Diam-diam mengembangkan bisnis keluarga Su untukku. Itu mencegah keluarga Su hancur total dalam kebakaran 10 tahun yang lalu. Bos, hidup kami milik keluarga Su. Liu Su, Ini adalah tugas kita. Xiao Hei, Bos, kau terlihat sangat berbeda dari 10 tahun yang lalu. Aku hampir tidak mengenalimu. Apakah kau kembali ke Jiangsong kali ini untuk membalaskan pemusnahan keluarga Su? Aku Xiao Hei akan melewati api dan air untukmu. ini balas dendam dan pembayaran. Selama 10 tahun terakhir, aku telah mengasah kemampuan medisku mencicipi banyak sekali ramuan. Aku bertekad untuk menemukanmu dan menyembuhkan luka bakarmu. Bos, saudara-saudara sudah menunggu. Ayo kembali ke markas. Baiklah. Ingat, aku telah mengubah penampilanku dan namaku di Jiangsong. Tidak ada Suyan. Semua orang harus memanggilku Xiao Feng. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Selamat datang, Bos. Pelan-pelan, selama 10 tahun terakhir ini, keluarga Tan dan Bai telah berkolusi, dan kekuasaan mereka telah tumbuh pesat. Aku harus bertindak hati-hati kali ini. Menyusup perlahan, dan menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan mereka. Aku tidak akan naik mobil. Aku akan menemuimu di markas. Siapa yang menyuruhmu duduk di meja? Pergi makan di sana. Makan. Jangan buang makanan. Kalau kau tidak memakannya, aku akan memberikannya pada anjing. Berita terbaru stasiun ini, kemarin subuh. Huang Bing, manajer umum Hotel Xingyu, dibunuh. Saksi mata mengatakan, seorang pria bertopeng misterius melarikan diri dari tempat kejadian dalam keadaan terluka. Tuan Tang, sialan. Barangnya disita. Kita kehilangan 100 juta. Bai Jinro, Kita berdua perlu bicara baik-baik. Huang Ming adalah mata-mata yang aku tanam di keluarga Su saat itu. Lihat TV. Bekas luka ini. Apa yang terjadi? Huang Ming agen rahasia yang ditanam di keluarga Su bertahun-tahun lalu. "30 detik. Lumpuhkan dia untukku." Bocah, kau membuatku kesal. Tangkap dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Aku akan beri 10 juta. The film was translated and narrated by M Media. Aku harus melakukannya sendiri. Tuan, saya salah. Ampuni aku. Dasar sampah. Pergi ke neraka. Aku tak sengaja melukai diriku sendiri saat memasak. Sampah tetaplah sampah, bahkan tidak bisa memasak dengan benar. Cepat sajikan teh untuk Tuan Bai. Sialan. Membunuh 7 atau 8 saudara-saudaraku dalam satu hari. Transaksi dibatalkan. Kita akan kehilangan 1 miliar. Sepertinya pengiriman ini hilang selamanya. Beberapa hari terakhir ini, muka hantu telah membunuh seperti orang gila. Saat itu, bukankah kita tidak meninggalkan yang selamat? Ini benar-benar menakutkan. Hidup atau mati.
Dia tidak boleh lolos. Kita harus menangkapnya. Tuan Tang, bagaimana ceritanya dengan cucu menantu tinggalmu? Apa latar belakangnya? Apa maumu? Mana Tang kau telah menjadi begitu cantik. Mundur, Kenapa kau tak tinggalkan pecundang itu dan bersenang-senang dengan kami? pergi. Tolong. Apa yang kau lakukan? Lihat siapa itu si banci. Dasar sampah tak berguna. Kau kurang dari seekor anjing di keluarga Tang. Kau menduduki istri yang begitu cantik. Kenapa tak biarkan kami saudara-saudara mencicipinya? Apa yang kau tunggu? Pergi dari sini. Apa yang kau lihat? Apa kau senang melihat istrimu dipermainkan oleh pria lain? Pergi. Tanya. Kenapa kau kembali? Aku lupa sesuatu. Apa yang kau lupakan? Nyawamu. Tolong. The film was translated Si muka hantu sedang and membunuh orang. narrated by M Media. Di mana dia? Kenapa dia tidak membunuhmu? Dia bilang Sansan telah berbaik hati padanya. Dia mengampuni nyawaku yang tak berharga untuk menjaga Sansan. Tuan lihat. Tuan Tang. Lihat Tuan Tang. Panah kepala hantu. Sungguh tragis. Tuan Tang. Sepertinya kita perlu mempercepat rencana kita. Bos, kami telah melacak Bai Jinrong. Dia punya kiriman lagi malam ini. Siapapun yang membunuhnya malam ini akan diberi hadiah besar. Bagus. Tepat waktu. Mari kita lihat. Siapa kau sebenarnya? Pergi. Kejar dia. Bos, aku akan mengalihkan mereka. Bai Jinjing. Jangan bicara. Nora, apa kau melihat seorang pria terluka? Laki-laki apa? Akan kurobek mulutmu. Lihat baik-baik. Hanya aku di sini. Sudah cukup melihatnya. Keluar. Nona, jika kau melihat seseorang yang mencurigakan, Kalian semua idiot tak berguna. Tangkap dia, kejar dia. Dia sudah pergi. Bisakah kau singkirkan pisaunya sekarang? Kau berutang judi pada keluargaku. Salah paham. Hanya lewat. Lewat. Masih membawa pisau. Pisau buah. Suka makan buah. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? The film was translated and narrated by M Media. Siapa kau? Aku akan meminta ayahku menghapus hutang judimu.
Ubah menjadi utang asmara antara kau dan aku. Bermain begitu mesum. Bisakah lebih keras? Seperti itu? Kau, Mengerikan sekali. Selamat datang, bos. Bos, operasi semalam gagal. Banyak saudara. Kita harus memberi mereka pemakaman yang layak. Berikan lebih banyak kompensasi kepada mereka yang memiliki keluarga. Uang bukan masalah. Xiaoxiu, sekarang bukan waktunya untuk balas dendam. Tan dan Bai harus mati. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapi keluarga Su? Kau menyelamatkan hidupku. Kau memberiku identitasku. Aku akan membantumu dengan apapun yang ingin kau lakukan. Tapi kau benar-benar dibutakan oleh kebencian. Dibutakan oleh kebencian. Bos, aku telah hidup dan mati denganmu selama bertahun-tahun. Kau ingin aku mati. Aku bahkan takkan berkedip. Tapi nyawa begitu banyak saudara. Bahkan jika kita ingin balas dendam, kita harus merencanakannya dengan hati-hati. Menggunakan pengetahuanku tentang Jiang Zong, berencana untuk membuat perusahaan. Terlibat dalam konfrontasi komersial dengan keluarga Tang. Sudah waktunya. Aku harus pulang. Beli bahan makanan dan masak. Jika dia berani kembali hari ini, aku akan menghajarnya. Kau terlalu banyak bicara. Kita adalah orang-orang terhormat. Kembalilah dan bicaralah dengannya dengan baik. Ayah, Ibu. Apa maksudnya ini? Mari kita bicara terus terang hari ini. Kau harus menceraikan Xianshan. Apakah Sensan setuju atau tidak? Aku tidak akan menceraikannya. Lihat dirimu yang menyedihkan. Apa bedanya menantu laki-laki yang tinggal serumah dengan orang yang tidak berguna? Apa yang bisa kau lakukan untuk keluarga kami? Kita masih harus bergantung pada Xianshan. Di mana Sensan? Sekarang wajah Xianshan sudah sembuh. Akhirnya seseorang berguna bagi keluarga kita. Xianshan telah disukai oleh pemilik perusahaan besar. Xianshan sedang bersama bos investasi sebuah perusahaan besar. Pergi minum. Sialan kau, ambil barang-barangmu. Keluar dari sini. Bantu aku menemukan lokasi Sensan. Nona Tang. Minum lagi. Ayo. Minumlah. Xianshan, apakah kita bisa menutup kesepakatan ini hari ini? Tergantung padamu. The film was Nona Tang. translated and Ayo, narrated by beri M. aku Media. kehormatan untuk minum bersama. Hai kau. Siapa yang membiarkan pecundang ini masuk? Anggur ini. Kau berani meminumnya. Kita sedang membahas bisnis di sini. Merusak kesepakatan besar. Hidupmu takkan cukup untuk mengimbangi. Memberi obat pada seseorang. Apakah begini cara semua eksekutif puncak perusahaan besar beroperasi? Tolong siapa saja. Usir bajingan ini. Tuan Ketua, apa yang kau lakukan di sini? Nona Tang, ini pesanan 10 miliar. Saya mewakili grup untuk berkolaborasi dengan perusahaan Anda. Jika tidak ada masalah, mari kita tanda tangani di sini. Xianshan, kenapa kau tidak tanda tangan? Apa yang kau tunggu? Tanda tangani cepat. Aku tidak ingin memanfaatkan Sensan. Aku hanya memanfaatkan Tang Lai dan kebetulan membantu Anda dan Nona Tang keluar dari kesulitan. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dipecat. Tuan Ketua. Tuan tolong biarkan aku menjelaskan. Kau baik-baik saja Sensan. Untung kau datang. Terima kasih Xiao Feng. Xiao Feng. Kudengar kau menantu laki-laki keluarga Tang yang tinggal di sana. Mereka semua bilang kau tak berguna. Malam itu, kau cukup agresif denganku. Hari itu adalah kesalahpahaman. Dengarkan semuanya. Aku yang menanggung biaya pesta ini. Semua ditanggung aku. Biaya Tuan Xiao di sini. Jangan tagih dia sepeser pun. Pemalas tak tahu malu. Makan dari mangkuk, sambil melirik panci. Jadi sudah diputuskan, kalau begitu, 10 juta sebagai hadiah pertunangan.
Xiao Feng, tanda tangani surat cerai. Ibu, Kau bergantung pada Shanshan hanya karena kau menginginkan uang kan? Ini. Apakah ini cukup? Masih ada lagi jika kau butuh. Lihat dirimu. Apa kau pantas mendapatkan Shanshan? Ambil uang ini. Cukup untuk menghidupimu sampai mati kan? Kemasi barang-barangnya dan keluarkan dia dari sini. Ayah, ibu, aku tidak akan menceraikannya. Kau membuang-buang waktumu untuk pecundang ini. Keluarga Tang telah membesarkanmu begitu lama. Bukankah seharusnya kau membalas budi mereka? Demi keluarga Tang, aku sudah melakukan cukup banyak. Aku tidak akan meninggalkan Xiao Feng. 10 miliar. 10 miliar. Minuman ini keras. Alkohol benar-benar membuat pengecut berani. Ini pertama kalinya. Aku berani melawan orang tuaku seperti ini. Xiao Feng. Dulu, saat aku buruk rupa, tak ada yang peduli padaku. Hanya kau yang baik padaku. Awalnya, kukira kau bersamaku hanya karena uang, untuk bersamaku. Aku tak menyangka. Kau menyembuhkanku. Dan kapanpun bahaya datang, kau selalu melangkah maju. bodoh. Aku suamimu. Kepada siapa lagi aku akan berbuat baik kalau bukan padamu? Ada orang lain. Dia sahabatku waktu kecil. Aku terbakar di sekujur tubuh saat mencoba menyelamatkannya. Seluruh tubuhku terbakar. Tapi saat aku bangun, tapi kehilangan jejaknya. Apakah kau menyesalinya? Tidak. Seluruh keluarganya tewas dalam kebakaran itu. Dia pasti lebih menderita daripada aku. Shanshan, aku tidak akan mengecewakanmu. Shanshan, sebenarnya aku. Jangan katakan itu. Aku tahu kelemahanmu hanya topeng. Aku tahu. Kau pasti orang baik. Lukisan bunga di sebuah kediaman. Berapapun harganya, aku harus mendapatkan lukisan bunga di sebuah kediaman di Pelelangan. Bukankah ini terlalu berisiko? Kita masih perlu menyisihkan sejumlah dana untuk modal kerja. Bahkan jika itu membutuhkan semua yang kupunya, aku harus mendapatkannya. Tuan Muda Xiao, apa arti dari lukisan bunga di kediaman ini? Lukisan bunga di sebuah kediaman adalah pusaka keluarga Su kami. Lukisan itu menyimpan rahasia umur panjang dan mencatat asal-usul garis keturunan darah pemanjang usia keluarga Su kami. Justru karena inilah keluarga Su kami dibantai. Apapun yang kau inginkan, apapun yang terjadi, aku akan membantumu mendapatkannya kembali. Lukisan bunga di tempat tinggal seharusnya jatuh ke tangan keluarga Tan dan Bai. Bagaimana bisa muncul kembali di Pelelangan? Ini jebakan untuk memancingmu keluar. Kalau begitu aku akan ikut bermain. Aku akan menggunakan rencana mereka untuk melawan mereka. Alasannya, aku belum berurusan dengan Tang Jul adalah karena aku telah mencari lukisan bunga di sebuah kediaman di keluarga Tang. Karena mereka menawarkannya sendiri, tidak ada alasan bagiku untuk tidak mengambilnya. Tak ada alasan bagiku untuk tidak mengambilnya. Kurasa selama 10 tahun terakhir mereka juga tidak dapat membuka rahasia lukisan itu. Bos, bagaimana jika seseorang menawar lebih tinggi dari kita? Xiao Hei, besok atur beberapa orang untuk menunggu di luar tempat tersebut. Jika Liu Su gagal, kita harus mengambilnya dengan paksa. The film was translated and narrated by M Media. Kau butuh undangan. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa kau tahu siapa aku? Bukankah ini nona muda yang diusir dari keluarga Tang dan suaminya yang tidak berguna? Masih mencoba menakut-nakutiku. Shanshan, jangan merendahkan diri ke level mereka. Pengecut tak bertulang. Kucing menggigit lidahmu. Apakah nasi lunakmu tersangkut di tenggorokanmu? Dapat undanganmu dengan menumpang istrimu ya. Kita hanya ingin ikut bersenang-senang. Biarkan kami masuk. Masuk. Tentu. Buka baju istrimu dan biarkan kami bersenang-senang. Jika kami puas, kami akan mengizinkanmu masuk. Ada keributan apa ini? Nona Bai. Sedang apa? Xiao Feng. Xiao Feng. Kita bertemu lagi.
Kenapa kau begitu dingin padaku? Setelah kejadian malam itu, Nona B terima kasih untuk tadi. Jika ada yang harus berterima kasih padaku itu Xiao Feng. Terakhir kali kau mengikat mereka terlalu kencang. Sakit sekali. Aku baru saja membantumu lagi. Setelah pelelangan berakhir, bagaimana kau akan mengkompensasiku? Malam yang mana? Aku benar-benar minta maaf atas kejadian terakhir kali. Pelelangan hari ini sangat penting bagiku. Jadi, Selanjutnya, barang lelang terakhir. Kemegahan mekar. Tawaran awal, 100 juta, 200 juta. 200 juta. Nona Bei menawar 200 juta. Apapun yang kau inginkan, akan ku menangkan untukmu. 500 juta. 500 juta. Wanita ini menawar 500 juta. Apapun yang Xiao Feng suka, akan kubelikan untuknya. Apapun yang disukai Nona Bai, kau bisa membelinya sendiri. Ada tawaran yang lebih tinggi. 1 miliar. 1 miliar. Nona Bai menawar 1 miliar. Ada tawaran yang lebih tinggi. Tidak ada cara lain. Apa yang diinginkan para gadis harus kami dapatkan. sepertinya aku tak perlu mengeluarkan uangku sendiri hari ini. Nona Bai. 5 miliar. 5 miliar. Siapa yang menawar 5 miliar? 6 miliar. Wanita ini menawar 6 miliar. 7 miliar. 8 miliar. 8 miliar ada tawaran yang lebih tinggi. Apa cerita di balik kemegahan mekar ini? 8 miliar untuk Splendor in Bloom ini. Itu terlalu mahal. 8 miliar sekali. 8 miliar 2 kali. Xiao Feng. Xiao Feng. Bos, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengejar Splendor in Bloom atau mengejar orang itu? Suruh seseorang mengambil kemilau mekar untukku. Ada orang di sana. Sensan. Sensan, apa kau baik-baik saja? Aku baru saja lari keluar, ada banyak orang. Aku tak sengaja terjatuh. Maafkan aku Sansan. Apa aku melukaimu? Ayo, kita obati lukamu di mobil. Lepaskan Shanshanku. Xiao Feng, apa kau mencoba mencuri putriku lagi? Ibu-ibu salah paham. Siapa ibumu? Kau harus menceraikan Shanshan hari ini. Ibu, jangan bicara apapun. Selama Sansan tidak ingin The bercerai, film was aku tidak akan melepaskannya. translated and Kalau begitu narrated kita by lihat M. saja Media. berapa banyak nyawa yang kau miliki hari ini. Xiao Feng, awas. Siapa yang berani menyentuh Xiao Feng? Bai, Nona Bai, sebaiknya kau tidak ikut campur urusan keluarga kami. Karena kau memaksa Xiao Feng bercerai. Mulai sekarang, dia suamiku, suami Bai Jingjing. Xiao Feng, apa ini benar? Baiklah, kau Xiao Feng. Kau main-main dengan perempuan lain. Apa kau tidak menghormati Shanshanku? Lupakan saja, pergi saja. Dan jangan ganggu Xiao Feng lagi. Jika ini terus berlanjut, Xiao Hei tidak akan bisa menahan mereka. Kita harus pergi dari sini. Sensan, percayalah padaku. Pulanglah bersama ibu dan tunggu aku. Sialan, akhirnya kau sadar juga. Temani aku malam ini baiklah. Bibi, aku benar-benar ada urusan mendesak. Siapkan kamar untukku. Pria bau. Tapi aku sangat menyukainya. Bicaralah. Siapa yang mengirim kau untuk mengacaukan segalanya? Tangju atau Bai Jinrong? Tampaknya nyata. Masih di tangan keluarga Tang dan Bai.
Ini semua salahku. Memaksa untuk merebut lukisan hunian bunga. Nyawa kami kau selamatkan. Jika aku yang berada di posisimu, aku juga akan bertarung sampai mati. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Denyut nadinya semakin lemah. Pada tingkat ini, dia tidak akan bertahan malam ini. Hanya darahku yang bisa menyelamatkannya. Cepatlah. Ambil peralatan transfusi darah. Bos, ini akan menguras energi vitalmu. Cepat. Liu Su. Di dunia ini, kau sudah menjadi kerabat terdekatku. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi nyawa kerabat terdekatku. Lalu apa gunanya ini? Apa gunanya garis keturunan darah yang menopang hidup ini bagiku? Jati di matamu. Kami sepenting ini. Liu Su. Selama bertahun-tahun ini, aku sangat beruntung memilikimu di sisiku. Bahkan jika saudara perempuanku sendiri masih hidup, dia tidak akan sebaik dirimu padaku. Ini yang harus kulakukan. Kau memperlakukanku seperti saudara perempuan. Tapi aku tidak memperlakukanmu seperti saudara laki-laki. Bos, Bai Jinrong jelas-jelas sudah bersiap kali ini. Seluruh pelelangan hanyalah jebakan untuk kita. Bukan Bai Jinrong. Dia tidak sepintar itu. Ini keluarga Tang. Pak tua Tang itu makan The berbulu film domba. was translated Bagaimana and mungkin dia berjudi narrated by dengan M. kekayaan Media. keluarga sebesar itu? Orang yang melukai Xiao Hai sangat terampil. Jelas bukan anak buah Tang Bai. Kali ini Tang Bai mampu bersatu. Di belakang mereka, pasti ada dalangnya. Mungkin orang ini adalah pelaku sebenarnya di balik pembantaian keluarga Su. Suanti, bantu aku mencari tahu siapa Bai Jinrong yang telah berhubungan dekat baru-baru ini. Liu Su, bantu aku mengurus Xiao Hai. Aku harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran tentang Gang Hijau. Bos, aku akan ikut denganmu. Kau harus fokus untuk memulihkan diri. Ayo pergi. Nyonya kita sedang menunggumu. Jinjing. Mengapa dia ada di sini? Sungguh dosa. Bagaimana bisa sembarang orang datang ke rumah Tang kami dan menginjak-injak kami? Keluar dari rumahku. Kau dengar aku. Tempat pembuangan ini, kau pikir aku ingin tinggal di sini? Saat aku melihat Xiao Feng, aku tentu akan pergi. Nona ada di sini. Suamiku. Sayang, kau sudah kembali. Aku menunggumu semalaman. Pergi sana. Kau janji akan mencari kamar dan menungguku. Kau meninggalkanku sendirian di rumah kosong ini. Hantu sialan kau. Aku tahu tempat ini. Rasanya seperti bukan rumah. Jeti, kubelikan kau rumah. Jika kau mau, kau bisa pindah kapan saja. Tak ada alasan bagiku untuk tidak mengambilnya. Memangnya kenapa kalau kau punya istri? Ayahku punya lebih dari selusin istri. Apa salahnya Jeti menantu keluarga Bai? Sama saja Jeti menantu. Mungkinkah keluarga Bai kita yang prestisius ini tak sebanding dengan keluarga Tang? Atau aku yang tak sebanding dengannya? Dadamu rata. Dan kau tak punya bokong.
Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apa kau sudah dewasa sepenuhnya? Xiao Feng, siapa yang akan kau pilih? Kau akan memilih siapa? Kalau kau tidak setuju dengan Bai Jingjing, dia akan terus mengganggumu. Shen Shan hanya akan menderita, semakin banyak kerugian. Dan, Tang Jui sudah curiga padaku. Lebih baik ikuti saja arus. Aku harus pergi ke rumah keluargaku dan menghindari masalah untuk sementara waktu. Shen Shan, maafkan aku. The Apa film was maksudmu? translated and narrated by Bukankah M ibumu Media. selalu ingin kita bercerai? Kalau begitu ayo kita bercerai. Xiao Feng, dasar bocah tengik, kau tahu apa yang baik untukmu. Shen, dengan pecundang tak berguna seperti ini, ceraikan saja dia, ibumu akan menemukan seseorang yang lebih baik untukmu nanti. Sebenarnya aku dan dia bisa ada bersamaan. Karena aku telah memilihmu, maka hanya ada kamu. Ayah, Paman Bai, Jinjin. Duduk. Xiao Feng duduk di sini. Jinjin. Ayah, ayah, apa yang kau lakukan? Jinjin. Aku membesarkanmu sebesar ini. Dan kau membawaku benda ini kembali. Apa kau mencoba membuat ayahmu marah? Dia yang kubawa pulang. Ayah. Ayah, apa yang kau lakukan? Pergi. Xiao Feng, Apakah semua orang mati di kota Jiangxun? Semua orang benar-benar terpanakan. Xiao Feng. Kau menemukan benda ini. Ayah, kalau kau mau memukulnya, pukul juga aku, bunuh saja aku. Apakah kau yakin ingin menjadi menantu laki-lakiku? Baiklah. Kau tidak bisa menangani putri cantik keluarga Tang. Kau tidak punya apa yang dibutuhkan untuk menyenangkannya. Kakekmu telah memikirkan hal ini sejak lama. Kirim dia ke sini. Biarkan kakakmu mencobanya. Lalu aku akan menerimamu sebagai menantu laki-lakiku. Bagaimana menurut Anda? karena kau begitu bersemangat, semua orang pasti tercenangkan. Kau menginginkan putri keluarga Tang, tapi aku tidak secara spesifik mengatakan Tang Shan. Kau tidak mau kan? Bukankah itu Bos Bai? Hanya masalah satu kata saja. Jinjin, putriku yang berharga. Inilah hidup. Xiao Feng, ayahku dia tidak bermaksud begitu, dia bercanda. Tidak apa-apa. Aku tahu batasku. Xiao Feng ini, dia benar-benar sesuatu. Wanitanya sendiri, semua dipermainkan oleh bos baik kita. Dia sekarang adalah orang favorit nona muda, mungkin di masa depan. Dia akan menjadi menantu gangster kita. Apa yang kau lihat? Menunda waktu senang Bos Bai, kau akan membayar untuk ini. Buka pintunya. Nanti apapun yang terjadi, jangan masuk. Ya, kau orang yang kejam. Itu sebabnya Jingjing The film menyukaimu. was translated and narrated by M Bos Bai. Media. Calon ayah mertuamu.
Terkenal di mana-mana. Tidak pernah gagal. Bos Bai. Ini barang bagus. Dijamin memuaskan. Kau cepat belajar. Ikuti aku dengan baik. Dan kau akan mencapai hal-hal hebat. Tapi, perlakukan Jingjing dengan baik. Kalau tidak, sampai aku keluar. Main kartu. Keluar. Bai Jinrong, kau keluar dari sini. Siapa? Kalian tetap di sini. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Bai Jinrong, kau kura-kura tua. Kemana kau membawa putriku? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau anjing. Kau yakin cepat berganti pihak? Memihak Bai Jinrong begitu cepat. Ini bukan rumah keluargamu, Tang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hentikan dia. Tak seorang pun boleh mengganggu waktu santai Bos Bai. Kau tidak punya hak untuk bertindak di sini. Siapa yang membuat keributan itu? Bukankah aku baru saja bermain dengan salah satu cucumu? Jadi bagaimana? Lihat dirimu. Untuk wanita seperti ini. Saudara, paling banyak aku akan memberikan kompensasi kepadamu dengan 10 yang lebih baik nanti. Kau tahu, aku punya segalanya. Keluar. Di mana dia? Di sana. Xiaomei. Bai Jinrong. Kau dengarkan aku. Terbaring di tempat tidur adalah putriku, Putri Tanglei. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Bajingan. Bagaimana mungkin? Bukankah kita sudah sepakat tentang Tang Xianshan? Kau hanya bilang kau menginginkan putri keluarga Tang. Kau tidak pernah menentukan yang mana. Bai Jinrong. Apa kau menolak memberi penjelasan pada keluarga Tang kami? Karena semuanya sudah begini, biar bos yang menyelesaikannya. Sepertinya kita akan segera tahu siapa di balik orang tua ini, siapa orang-orang ini. Apa yang Bos Bai dan anak buahnya lakukan? Ada apa di sini? The film Bukan was urusanmu. translated and narrated by M Media. Putriku sudah mati. Tang Xianshan takkan lolos begitu saja. Aku menantu keluarga Bai sekarang. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang lagi. Anjing yang baik. Beberapa suap dan dia membungkuk dan mengikis. Cepat bantu Bos Bai. Tapi tanpa perintah Bos Bai, tak seorang pun bisa masuk. Tuan Tang, kita sudah bilang. Ini cuma salah paham. Ayah, aku akan membunuh. Sialan sekali Bai Jinrong hari ini. Baiklah. Bawa jenazah Xiaomei. Dan kembali. Setelah kesalahpahaman ini selesai, semuanya akan berakhir. Salah paham. Bagaimana ini bisa jadi salah paham? Baiklah, baiklah. Sesuai keinginanmu.
Aku tak akan mengantarmu keluar. Siapa orang ini? Yang mampu bergerak di antara geng hijau dan dunia bisnis. Tuan Muda Xiao, Anda benar. Keluarga Tang dan Bai melakukan transfer besar setiap bulan ke rekening yang sama. Atas nama siapa rekening itu? Saya tidak becus Tuan, bahkan dengan seluruh jaringan intelijen kami belum dapat menemukan nama akun orang misterius itu. Musuh berada dalam kegelapan, aku terekspos. Jika mereka mengincar kita tidak boleh gegabah. Sepertinya orang misterius ini tidak akan menunjukkan batang hidungnya dengan mudah. Sepertinya hanya para pemimpin dunia bawah dan kalangan bisnis yang bisa bertemu orang misterius ini. Terakhir kali Tang dan Bai dimediasi olehnya. Kalau begitu, kita harus membongkar aliansi Tang Bai dari dalam. Orang misterius itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Karena kita tidak bisa melenyapkan mereka berdua sekaligus, kita akan menjatuhkan mereka satu persatu. Aku ingin melihat kapan orang misterius ini akhirnya memutuskan untuk muncul. Sialan dia. Dia berani mencuri barangku. Saat aku menemukannya, aku akan membunuhnya. Bos, pikirkanlah, barangmu disita. Siapa yang paling diuntungkan? Katakan saja. Keluarga Tang. Mustahil. Keluarga Tan dan aku berada di perahu yang sama. Jika aku jatuh, mereka juga akan The hancur. film was translated and Kau bos dunia narrated bawah. by M Media. Semua bisnis bawah tanah di bawah kendalimu. Dan dia, orang terkaya di Jiangsong. Dia punya semua muka. Belum lagi, 2 harimau tak bisa berbagi satu gunung. Dan ada putri keluarga Tang dari sebelumnya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tegaskan dominasi kita. Lihat siapa bosnya di Jiangsong. Kau yang urus. Sudah cukup. Ya. Di mana bosmu? Waktunya bayar uang keamanan. Siapa yang membuat masalah? Kau bosnya. Bukankah ini anjing keluarga Bai? Siapa yang kau sebut anjing? Mulai sekarang kau. Apel, kau berani datang ke sini, membuat onar di perusahaan Tuan Tang kami. Di depan Tuan Bai kita. Tidak pernah dengar ada Tuan Tang. Hancurkan. Apa pekerjaanmu? Ayo, ayo. Aku datang untuk bekerja di perusahaan keluarga Tang. Kerja. Perusahaan keluarga Tang bangkrut. Pergi, pergi, pergi. Apa kau mau pergi? Kalau kau tidak pergi, aku akan menghajarmu. Halo, Xiao Feng. Kau di mana? Ke Xuan Fang dan makan malam denganku. Ayo pergi. Anjing baik tak menghalangi jalan. Ayah mertuaku saat ini adalah pemimpin geng hijau yang terkenal kejam Bai Jinrong. Keluarga Tangmu sekarang tidak lebih dari semut yang bisa kuremukan kapan saja. Xiao Feng ingat ini. Dulu kau anjing keluarga Tang kami. Sekarang kau hanya anjing keluarga Bai. Urusan kedua keluarga kita bukan tempatmu untuk bicara. Lihat siapa yang bicara. Kau hanya anjing Tangjul. Kenapa Tangjul sama sekali tidak sedih putrinya mati? Apa katamu? Apa yang kau katakan? Kemarilah. Berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Jilat. Maukah kau menjilatnya? Xiao Feng dasar anjing kampung. Ini belum berakhir. Xiao Feng, lupakan saja. Memberinya pelajaran sudah cukup. Aku akan mendengarkanmu.
Apa yang kau lihat? Cepat berterima kasih pada Jingjing. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Atau aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Ayo pergi. The film Persetan. was translated and narrated by M Media. Dasar penjilat. Kau. Mulai sekarang. Aku dan Deng Hijau adalah musuh bebuyutan. Wei Jinrong, tunggu saja. Tunggu saja kau. Ada orang di sana. Xiao Feng. Kenapa kau di kediaman Bei lagi? Bertindak sebagai anjing penjaga. Cepat. Dan panggil Bai Jinrong ke sini. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kau benar-benar anak tak tahu diuntung. Bajingan. Kau tak punya sopan santun. Dan tak berguna. Kau masih berani hidup. Putramu bahkan mengotori sepatuku. Kenapa kau tidak berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih? Kalau begitu aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu melewati pintu ini. Kau memukul anakku. Akan kucucuk-cucuk kau dan kuberikan pada anjing. Siapa yang akan dicucuk-cucuk? Oh, Bos Tan. Kenapa begitu marah? Hati-hati, pembuluh darahmu bisa pekat. Seperti kata pepatah. Sebelum memukul anjing kau harus periksa pemiliknya. Xiao Feng adalah orangku. Jika kau melakukan ini, itu tidak sopan. Mengingat hubungan keluarga kita yang sudah puluhan tahun. Jangan main kotor. Jika kau pengenali, ikut aku ke bos dan selesaikan ini secara langsung. Lagi pula di Jansong. Hanya Ayla tahu atau aku. Kau seharusnya sudah mundur sejak lama. Halo bos. Tentang hal yang kukatakan padamu, bagaimana menurutmu? Bagus, bagus, sudah beres. Kita lihat saja nanti. Xiao Hei, orang misterius itu ingin bertemu dengan mereka. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Cepat datang. Kenapa Bos Bai belum keluar juga? Periksa ke dalam. Xiao Feng. Aku turut berduka atas keluarga Su. Aku tak menyangka. The film was translated and narrated by M Media. Akhirnya akan. Begini juga. Jangan biarkan dia mendapatkan itu. Garis keturunan, pemanjang umur.
Aku memaafkanmu atas nama keluarga Su. Aku akan mengurus putrimu. Sepertinya dalang di balik semua ini adalah bos besar. Tang Bai hanyalah pion. Omong kosong, bos besar pilih kasih. Membunuh bos baik kita. Saudara-saudara, ikuti aku, mari balas dendam bos baik. Balas dendam untuknya. Kalian cari di sana. Aku akan ke arah sini. Bagaimana hasilnya? Apakah kau melihat orang misterius itu? Bos sudah mati, kau tahu. Kita harus segera mencari jalan keluar. Apa yang kau bicarakan? Bos sudah berbuat baik pada kita, dan masih ada nona muda. Aku tidak akan pergi apapun yang terjadi. Pergi periksa nona muda. Geng ini sedang kacau sekarang. Pastikan untuk melindungi nona muda. Ayahku. Bagaimana mungkin ayahku? Jangan dipikirkan. Aku akan membalaskan dendam ayahmu. Aku akan membalaskan dendamnya. Geng masih membutuhkan kau untuk memimpin. Halo bos, kami masih belum bisa melacak petunjuk apapun tentang orang misterius itu. Teruslah mencari. Aku menolak untuk percaya. Kita tidak dapat menemukan dalangnya. Saya curiga hanya Gang Hijau Jiangzong dan Taipan Bisnis itu yang berkesempatan bertemu orang misterius itu. Mungkin kita bisa mulai dari Gang Hijau. Nora, bos sudah tiada. Hanya kau yang bisa mengendalikan situasi ini. Carl, kita tidak bisa membiarkan Tuan mati. Sekarang Gang Hijau dikendalikan oleh faksi tetua. Nona, jika kau tidak kembali, Tapi aku, Geng hijau itu campur aduk. Bagaimana kau akan memastikan keselamatan Jingjing? urusan Geng Hijauku, bukan urusanmu orang luar. Mana muda kau sudah ditahan oleh si tak berguna ini. Dia telah benar-benar menyihirmu. Sekarang, cukup. Aku akan kembali ke Geng Hijau bersamamu. Ini awalnya posisi ayahku. Aku sama sekali tak akan membiarkan mereka memilikinya. Aku akan bersamamu. Ini memang tempatmu. Tak seorang pun bisa merebutnya. Aku anak tunggal ayahku. Pewarisanku adalah aku. konyol. Sejak kapan Geng Hijau peduli tentang garis keturunan? Kau hanya seorang wanita. Apa yang kau tahu tentang pertumpahan darah? Kau mungkin belum pernah menyentuh ayam sekalipun. Pulang dan punya anak saja sana. Betul sekali. Kembalilah jadi nona kecilmu. Kemampuan tidak membedakan pria dan wanita. Dengan segala hormat. Apakah ada di antara kalian yang pernah memegang pisau? Kalian hanya bersembunyi di balik Bai Jinrong. Kau hanya pria simpanan. Apa hakmu bicara di sini? Khawatirkan saja 2 ons dagingmu di bawah sana. Simpan untuk hari di mana kau tak bisa The film memakainya was lagi. translated Dan nona muda tak and akan narrated menginginkanmu by lagi. M Media. 2 ons terlalu banyak. Apakah cukup keras? Pak Tua. Tak mau mundur. Baiklah kalau begitu. Mau bertarung. Jika aku kalah, aku akan mundur secara sukarela. Tetua. Tapi Raja Judi Geng tidak pernah kalah. Dibandingkan dengan mereka, kalian semua hanya anak kecil yang bermain rumah-rumahan. Ini semua hanya permainan anak-anak. Aku siap kapan saja. Apa taruhannya? Hidupku. Dan posisinya sebagai pemimpin. Aku tak membutuhkannya. Ini urusan keluargaku. Aku akan menanganinya sendiri. Bagus. Silakan duduk nona muda. Mau mulai dengan satu tangan untuk membiasakan diri dengan aturannya. Paman, aku memperhatikanmu bermain kartu sejak kecil. Aku sudah tahu aturannya. 10.000 chip masing-masing. Yang kalah keluar. Cukup adil. Jangan bilang aku tidak menjagamu. Wanita membagikan kartu. Bagi kartu. Tunjukkan kartumu. Maaf keponakan. Aku menang.
Nanti, jangan salahkan pamanmu karena tidak menunjukkan belas kasihan. Jangan khawatir, aku di sini. Saat bermain kartu, hal terpenting adalah kepercayaan diri. Kartumu tertulis di seluruh wajahmu. Jangan ganggu aku. Jangan khawatir. Semuanya tidak bermerek. Berapa probabilitasmu memiliki 2 sekop? Hanya 17%. Lihat wajahmu. Itu 0%. Aku Al-E. Kau ikut. Aku ikut. Aku punya jalan lurus ke langit. Tunjukkan kartumu, gadis. Buka kartumu. Berani membukanya. Flash. Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Dia curang. Curang-curang. Seseorang tangkap nona muda. Bunuh dia untuk menutupinya. Kau tidak bisa mengatakan itu. Hanya diskusi sopan. Tetua, apa kau takut kalah? Tidak juga. Situasinya sedang genting sekarang. Jenazah Bos Bai masih dingin. Pembunuhnya masih berkeliaran. Kita sedang membahas suksesi. Saudara-saudara tidak akan mengakuinya. Aku akan menemukan pembunuhnya dalam 7 hari. Kenaikan Jingjing akan sah. Kalau begitu, sudah diputuskan. Tunggu kabarku. Xiao Feng yang pengecut itu. Dia sedikit merepotkan sekarang. Kita perlu menemukan cara untuk menyingkirkannya. Bagaimana dengan tetua? Jika lebah hitam mengambil alih, apakah aku akan kekurangan keuntungan? Jinjing. Itu paman keduamu. Paman ketigamu dan aku telah memikirkan. Geng ini seharusnya di bawah kendalimu. Keluarlah besok malam. Mari kita diskusikan The cara film was menangkap pembunuhnya. translated and Baiklah. narrated by M Media. Sampai jumpa besok malam. Ingat, orang mati jika kau tidak bisa menangkap pembunuhnya. Sundal, tak bisa jadi bos. Jingjing ada di sini. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian berdua akhir-akhir ini? Cukup baik. Istirahatlah yang nyenyak saat kau kembali. Ini susu yang kau sukai saat kecil. Kau suka minum ini. Gadis seharusnya tidak minum terlalu banyak alkohol. Terima kasih paman kedua. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, kau sekecil ini. Kakak laki-lakiku sangat muda. Tetua. Sudahlah. Orang tua suka mengoceh. Ayo. Xiao Xiao bersulang untukmu. Kau telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Ada apa Xiao Xiao? Apakah kau merasa tidak enak badan? Naik ke atas dan istirahatlah. Jingjing naik bersamanya. Setelah bocah itu mati, cari beberapa yang kuat untuk mengurus keponakanku dengan benar. Aku ingin melihat bagaimana seorang nona muda dengan kehidupan pribadi yang begitu kacau bisa mengambil alih. Jingjing, kau baik-baik saja. Xiao Feng, aku merasa sangat mual.
Siapa? Siapa yang mengirimmu? Aku tidak tahu. Seseorang memberiku 500.000 dan kartu kunci kamar. Katanya untuk mengambil foto-foto yang memalukan dan aku belum sempat. Orang itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada lagi. Jingjing kau. Apakah masalahnya sudah selesai? Besok seluruh Jiangcheon akan tahu. Nona bayi itu. Kau. Apa yang kau lakukan? Kau berani sekali. Besok. Pergi dan bersihkan nama Nona Bai. Baiklah. Kalau tidak, kau tidak akan hidup melewati besok malam. Baiklah. Siapa itu? Nona Bai, jangan bunuh aku. Aku di sini untuk bersaksi untukmu. Itu tetua kedua. Menyewa seseorang untuk mengambil foto-foto memalukanmu untuk memfitnahmu. Ini benar-benar mudah. Putri tertua yang mewaris, memang seharusnya begitu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk duduk di posisi ini? Tetua Agung juga merupakan tetua pendiri Gen. Mengapa dia tidak bisa menjadi pemimpin Gen? Jika Bai Jingjing tidak muncul, dia akan dianggap telah menyerahkan kepemimpinan. Siapa bilang aku menyerahkan kepemimpinan? Membius dan menjebak Jingjing dan aku. Merebut posisi pemimpin Gen. Apa kau pikir dia pantas mati? Kau bilang. Aku mengikuti perintah tetua Agung. Untuk mencari seseorang yang merusak reputasi Nona Bai, mengambil foto-foto yang memalukan. Cari saja siapapun, dan kau berani memfitnah tetua Agung kami. Kurasa kau bosan hidup. Jingjing, kau memanggilku paman. Aku telah melihatmu tumbuh dewasa. Bagaimana kau bisa membiarkan orang dengan mudahnya memecah belah kita? Aku sudah menemukan kebenaran tentang kematian Tuan Bai. Pada hari kejadian, beberapa anak buah Tetua Agung bertindak mencurigakan. Tetua Agung tidak mungkin sepenuhnya tidak menyadarikan. Memang anak buahku yang melakukannya. Kurasa kau juga sudah tahu. Orang kepercayaan pengkhianat itu telah dieksekusi olehku. Itu aku. Aku gagal mendisiplinkan mereka dengan benar. Dia berkolusi dengan pemimpinnya, membunuh Tuan Bai, mencuri peta hunian bunga. Aku telah mengecewakan Tuan Bai. Posisi pemimpin geng ini, aku malu untuk memegangnya. Jadi peta hunian bunga asli di pelelangan malam itu dicuri oleh Bai Jinrong. Kurasa ketiga pihak sudah untuk peta hunian bunga saling serang. Sekarang pemimpinnya ingin menghilangkan semua ujung longgar. Singkirkan siapapun yang tahu terlalu banyak. Jingjing, kau memilih suami yang baik. Aku secara sukarela mengundurkan diri, Tetua Agung. Kemana perginya semua uang di rekening itu? Pukul dia sampai mati jika dia tidak bicara. Pukul dia. Anak buah kecil hari ini bungkam. Faksi lain juga tidak. Sesuatu yang bisa segera dibasmi. Wajar jika mereka menentangku. Xiao Feng, aku menemukan sebuah rekening. Apa maksudmu? Apakah ayahmu sering mentransfer uang ke rekening ini? Aku sudah menyuruh seseorang untuk memeriksanya. Rekening ini menerima sejumlah besar uang setiap bulan. Kukira rekening ini seharusnya berkaitan dengan kematian ayahku. Nah, kalau begitu, mengapa tidak mengadakan upacara suksesi pemimpin Gen? Lihat, apakah orang misterius itu muncul? Aku juga berpikir begitu. Zuanti, selidiki rekening Jinrong, sering transfer uang ke. Lihat apakah kita bisa menemukan keberadaan orang misterius itu. Bos, kau lebih baik membunuh Bai Jingjing itu, dan jadilah pemimpin geng hijau sendiri. Jingjing baru saja kehilangan ayahnya. Terlebih lagi masih ada pengaruh para tetua geng hijau. Bos, ayahnya adalah pembunuh ayahmu. Bai Jinrong dan Tang Jue hanya anjing-anjing si misterius itu.
Orang misterius itu adalah pembunuh ayahku. Jingjing sejatinya tak buruk. Dan dia mengelola geng hijau dengan cukup baik sekarang. Lagi pula dia adalah kunci untuk menemukan orang misterius itu. Bos, jika kau tidak tega melakukannya, aku akan membunuhnya untukmu. Jangan terlibat dalam hal ini dulu. Di hari upacara pengangkatan Jingjing, kau bawa beberapa anak buah dan awasi situasinya. Tidak berjalan baik ya? Di keluarga Tang kami, setidaknya kau akan memiliki sisa makanan. Bagaimana? Sekarang kau bahkan tidak punya mangkuk. Hari ini hari besar Jingjing. Kusarankan kau untuk mengurangi bicara. Xiao Feng. Apa kedudukannya di keluarga baik kita? Bukan tempatmu untuk bicara. Mulai hari ini dan seterusnya, suamiku Xiao Feng akan mengelola bisnis keluarga denganku. Dan akan resmi menjadi bagian dari kita. Ku minta semua orang untuk mendukungnya. Jika ada yang tidak menghormatinya, mereka tidak menghormatiku by Jingjing. Jangan salahkan aku jika aku tak ramah. Kita tidak mencari masalah. Tapi kita tidak takut masalah. Tuan Tang, silakan lakukan sesukamu. Ayo pergi. Xiao Feng, jangan kira kau bisa berbuat sesukamu hanya karena kau bersama putri geng ini. Di mataku kau hanyalah seekor anjing. Bukankah dia datang? Bagaimana aku bisa memancing orang misterius itu keluar? Sayang, dia meminta untuk bertemu denganku. Apa dia bilang ini tentang apa? Tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memberiku sebuah lokasi. Jingjing, kau tak boleh pergi. Kita bahkan tak tahu siapa mereka. Ini sangat berbahaya untukmu. Tapi bagaimana jika ini benar-benar berhubungan dengan kematian ayahku? Aku tak bisa mengabaikannya begitu saja. Jingjing, kalau kau mau pergi aku The ikut film denganmu. was translated Hidup atau mati and aku akan narrated bersamamu. by M Media. Xiao Feng, kau begitu baik, tapi aku tak mau menyeretmu ke dalam ini. Lagi pula mereka hanya ingin aku pergi sendiri. Jika aku tidak menepati janjiku, aku khawatir kita berdua tak akan kembali. Baiklah. Jangan khawatir, kau tetap di rumah dan tunggu aku. Karena kau sudah memutuskan, maka aku hargai keputusanmu. Tapi kau harus berjanji padaku, lindungi dirimu. Aku akan menunggumu di rumah. Baiklah. Maka aku pasti akan kembali dengan selamat. Halo bos, sesuatu telah terjadi. Nona Shanshan akan dilelang. Kapan ini terjadi? Hari ini di Villa Keluarga Tang, penawar tertinggi mendapatkan Nona Shanshan. Xiao Hei, dengarkan aku. Bai Jingjing akan bertemu orang misterius itu sekarang. Kau ikuti dia. Aku akan pergi menyelamatkan Shanshan. Semuanya. Siapapun yang menawar tertinggi hari ini bisa mendapatkan Tang Shanshan. Bukankah Tang Shanshan ini sudah menikah sebelumnya? Bagaimana bisa begini? Siapa yang tahu apakah suaminya yang tidak berguna itu masih peduli padanya? Oh iya, pria itu sekarang adalah suami pemimpin geng hijau, keponakanku. Dulu dia jelek. Tak ada yang menginginkannya. Lalu dia bersama seorang pecundang, dan orang lain mengembalikannya. Sekarang sebagai pamannya, aku harus memikirkan masa depannya. Kakak, kita saudara. Kenapa kau melakukan ini? Diam. Keluargamu tidak berkontribusi apapun untuk keluarga Tang. Kalian semua seperti parasit. Sekarang seseorang menginginkan putrimu, dan itu tidak buruk. 10 juta. Bayar di tempat. 10 juta. Aku ingin tahu apakah si pecundang itu akan muncul hari ini. 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. Sentuh wanitaku. Dan kau lihat saja nanti. Dasar pecundang. Beraninya kau datang ke keluarga Tang dan membuat masalah. Lihat baik-baik.
Tang Shanshan tidak lagi bagian dari keluargamu, Tang. Minta maaf. Dan dua orang yang melihat putrimu begitu terhina. Apa kalian pantas disebut orang tua? Shanshan. Masih sakit. Tak ada lagi rasa sakit. Maaf bos. Kita terlambat. Apa maksudmu? Nona Bai. Dia terbunuh. The film was Xiao Feng. translated and narrated apa? by M Media. Jingjing. Jingjing sudah mati. Aku akan segera kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat kami tiba, Nona Bai sudah mati. Kembalilah. Kebaikanmu padaku akan kuingat seumur hidupku. Kita tidak berjodoh di kehidupan ini. Tapi di kehidupan selanjutnya aku akan mencintaimu dengan baik. Kenapa saat aku siap untuk pergi bersama Jingjing, Shanshan malah mengalami kecelakaan. Dan kemudian Jingjing dibunuh. Mungkinkah ada masalah dengan orang-orang di sekitarku? Xiao Feng, kau tak boleh minum lagi. Orang mati tak bisa dihidupkan kembali. Lagi pula Nona Bai sudah di surga dan melihatmu seperti ini. Dia juga pasti sedih. Shanshan. Aku tidak melindunginya dengan baik. Xiao Feng, ini bukan salahmu. Shanshan, aku tidak melindunginya dengan baik. Dan aku juga belum melindungimu dengan baik. Aku selalu menempatkanmu dalam bahaya. Penurut, aku tak akan minum lagi. Xiao Feng, apapun yang kau lakukan di masa depan, aku akan selalu mendukungmu. Kurang ajar. Aku putri sulung keluarga Tang, biarkan aku masuk. Ayah dan ibu, lepaskan mereka. Bukankah kau memutuskan hubungan dengan keluarga Tang kami? Jadi kenapa kau kembali dengan seekor anjing? Omong kosong. Dan biarkan kami masuk. Mau masuk? Tentu. Ayo, bisa menggonggong seperti anjing. Gonggong seperti anjing beberapa kali. Dan merangkak masuk. Kau hanya mampu. Menggunakan taktik licik ini kan? Apa maksudmu? Dengan kemampuanmu saat ini, apa kau pikir kau bisa mengelola keluarga Tang dengan baik? Xiao Feng, jangan bicara omong kosong di sini. Aku tahu semua tentang hal-hal curang yang telah kau lakukan. Kaulah yang menghancurkan putriku. Kau berani sentuh Shanshan hari ini, coba saja. Coba saja kalau berani. Tidur nyenyaklah. Ayah dan ibu, pembawa sial. Sejak kau menikah dengan keluarga kami, tidak ada hal baik yang terjadi. Sekarang bahkan orang tua itu terbaring di rumah sakit. Kalian berdua pembawa sial. Ibu, The film was Lupakan saja. translated and narrated Karena by kau M sangat tidak Media. menyukai kami. Aku akan membawa Shanshan pergi. berhenti. Bagaimanapun juga kau tetap putriku. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Apa kau ingin menanggung dosa durhaka dan pemberontak? Rumah sebesar ini. Shanshan,
Kapan kau mendapatkan tanah seluas ini? Ibu, ini milik Xiao Feng. Kau takkan bisa melakukan ini. Aku juga tidak bisa. Jingjing memberiku rumah ini. Kalian berdua bisa tinggal di sini malam ini. Tuan Xiao, jika bukan karena Anda hari ini, kita berdua pasti sudah mati. Jika kau butuh sesuatu di masa depan, tanyakan saja. Kami para orang tua kan membantu jika kami bisa. Baiklah, bukan apa-apa. Jangan sebutkan itu. Silakan tinggal. Shan-san, tetaplah bersama orang tuamu. Aku harus keluar. Ada pasangan paruh baya di villa. Suruh seseorang mengawasi mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Sepertinya kalau Tanglai anjing itu tidak diurus, Shan-san tidak akan pernah merasakan kedamaian. Dan sekarang, karena ayah dan anak bayi sudah mati, keluarga Tang adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan orang misterius itu. Aku harus kembali ke keluarga Tang. Pelan-pelan. Tua. Xiao Feng kejam. Sampah berani menantangku. Aku harus memberinya pelajaran. Selagi orang tua itu masih sakit kritis. Aku yang berkuasa di keluarga Tang. Pergi. Anak buah Tanglai sering mengunjungi bisnis Gang Hijau akhir-akhir ini, dan orang-orang kita melihat Tanglai di tempat kejadian. Sepertinya dia masih ingin mengincarku. Awasi tempat itu untukku beberapa hari ke depan. Aku akan meluangkan waktu untuk memeriksanya sendiri. Untuk mencegah Tanglai bermain curang. Xiao Hei, kau perlu lebih membantuku dengan Gang Hijau. Dengan Tanglai yang membuat masalah, aku kewalahan. Sebagian besar waktuku harus dihabiskan di tempat itu. Tanglai sudah mengirim orang ke Geng Hijau untuk menyelidiki. Sepertinya setelah terakhir kali. Dia bernafsu untuk menyingkirkanku. Kalau begitu ikuti saja permainannya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Entah kau bunuh atau potong aku serahkan padamu. Aku mulai mengikutimu saat kau meninggalkan rumah sakit. Lihat baik-baik. Apa ini perbuatanmu? Apakah kau yang membuat ini? Bagaimana kau tahu? Membunuh untuk Tanglai. Ada harganya. Jika dia mengetahui semua ini. Apa kau pikir dia akan melepaskanmu? Apa yang ingin kau ketahui?